dan kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Iya, dan rasa ya dari Iya. hari Senin, sekarang sudah hari Minggu lagi. Iya betul, Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita karena Dia memberikan hari-hari yang begitu baik dalam Iya, kehidupan betul. kita. Betul adik-adik ya. Ya, nah adik-adik kita siapkan hati ya. Hari ini, di hari Minggu ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, di awal ibadah kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Dengan sukacita ya adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ganti dengan nama-nama hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, adik-adik kita mau berdoa, Leslie Poni akan pimpin kita. Ya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan menjaga kami, memelihara kami hingga kami saat ini bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kami rindu memuji Tuhan, mengucapkan syukur lewat pujian. Biarlah Tuhan memimpin kami dari awal ibadah hingga selesainya. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mau tanya nih, adik-adik dicintai Tuhan enggak? Iya dong, Lause, kita semua dicintai Tuhan. Iya, betul. Baik itu yang besar maupun yang kecil, yang pendek maupun yang tinggi. Semuanya dikasihi Tuhan Iya, ya, betul. memampukan kita untuk melayani Tuhan. Nah, kita mau dengar firman Tuhan, Lause. Iya. Nah, sambil mempersiapkan hati, kita akan pujian Big or Small. Pertanyaannya dari berapa ya? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Shalom adik-adik, senang sekali kita boleh bertemu kembali dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan, Alkitab, adalah sesungguhnya berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui firman hari ini, kami makin mengenal Tuhan Yesus, kami kembali merendahkan diri dan belajar dari Yesus, sehingga setiap nilai-nilai yang Kau ajarkan boleh membuat kami makin teguh, dan kami makin berdiri teguh dalam Injil, makin meneladani Yesus dan serupa Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bahan kita hari ini itu dari Matius 1 ayat 18-25, Yohanes 1 ayat 1-18, dan juga Yesaya 7 ayat 14. Tema kita adalah Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik, bersyukur kita sudah memasuki satu triwulan yang baru dari buku kita Show Me Jesus, yang segala pembelajarannya berpusat pada Tuhan Yesus. Menarik sekali, sesuai dengan judul buku kita, maka di triwulan yang baru ini, kita akan masuk di satu tema, yaitu mendengarkan Yesus. Adik-adik, lo tahu bahwa kita semua di sini adalah anak-anak yang duduk di bangku sekolah, dan kita semua pasti memiliki yang namanya guru. Kita punya banyak guru di sekolah, ada di tempat les, bahkan di sekolah minggu pun, ada guru yang kalian panggil dengan sebutan Lause. Sehingga kita pasti punya bayangan tentang seorang guru. Jadi kalau Lause bertanya, seperti apakah guru dalam pandangan kalian? Maka apa jawaban kalian? Seorang yang mengajarkah? Atau seorang yang penuh dengan perintah dan larangan? Atau mungkin seorang yang dekat dan selalu memperhatikan kalian? Lause tidak tahu pandangan kalian tentang seorang guru. Nah, mengapa Lause bertanya tentang guru? Karena memang tema besar di dalam triwulan ini itu kita melihat satu kebenaran tentang Yesus sebagai guru kita. Dia adalah Tuhan kita dan dia juga adalah guru kita. Nah, di sisi lain, mungkin ada dari kita yang sudah sangat terbiasa dengan sebutan guru sehingga mungkin itu bukan lagi sesuatu yang spesial. Tapi tunggu dulu, mari kita sungguh-sungguh melihat dulu dan menyadari bahwa sebagai guru kita, apa sih yang Yesus ajarkan? Jangan salah bahwa Yesus juga adalah guru yang sangat populer pada saat itu. Karena beberapa kali dicatat bahwa pendengarnya itu begitu banyak. Dan banyak orang yang mengikuti Yesus setelah mendengar pengajarannya. Tapi Yesus bukanlah guru biasa. Ajarannya bukan hanya akan menjadi bekal bagi masa depan pendengarnya, ya, sama seperti apa yang kita dapat dari guru kita, tetapi apa yang dia ajarkan adalah sesungguhnya hal yang paling dibutuhkan oleh semua orang dan tidak akan pernah tergantikan. Dan Yesus juga adalah guru yang sempurna. Yesus menjadi satu-satunya panutan yang sempurna untuk setiap guru, bahkan untuk setiap pengajar yang ada di dunia ini. Ya, bahkan kalau misalnya kita mengalami ketika kita lihat di berita-berita tentang ada guru-guru atau pengajar Kristen yang besar, yang kemudian kita sangat kagumi, ya, tetapi kemudian jatuh, ya, dan kemudian kita kaget dan bertanya-tanya. Tapi sebenarnya itu membuat kita makin sadar untuk bersandar kepada satu-satunya guru yang sejati, yaitu Kristus. Sebab di luar Yesus, kita tahu bahwa seberapa hebat dan pintarnya pun seseorang, semua adalah manusia berdosa dan penuh dengan kelemahan. Hanya Kristus saja yang sempurna. Nah, di dalam triwulan ini, minimal ada 3, ya, kebenaran agung tentang Yesus sebagai guru kita yang akan kita pelajari. Yang pertama, Yesus mengajar kita tentang dirinya. Yang kedua, sebagai guru kita, Yesus mengajar kita tentang
Bapa Sorgawi kita. Dan yang ketiga, Yesus mengajar kita tentang diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang ternyata mengenal dirinya lebih daripada Tuhan mengenal mereka. Sehingga di dalam Tuhan kita menemukan identitas diri kita yang sesungguhnya. Nah, dalam pelajaran ini kita hanya akan melihat hal yang pertama, yaitu tentang diri Yesus sendiri. Hal pertama yang harus kita tahu tentang Yesus, yaitu bahwa Dia adalah anak Allah. Sekali lagi, Yesus adalah anak Allah. Lalu jati dirinya dengan jelas dan benar diwahyukan dalam firman Allah yang bisa kita baca lewat yang kita bisa baca itu Alkitab. Dan Yesus adalah kebenaran, dan Dia adalah Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Ya, sebagai anak Allah, Yesus itu adalah kebenaran, dan Dia adalah Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Nah, kita bisa melihat melalui 3 hal ini. Yang pertama, kita lihat melalui Injil Matius. Di sini kita benar-benar dapat menelusuri garis keturunan Yesus dari Abraham sampai kepada orang tua Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, sampai lahirnya Yesus, yang diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa seputar kelahirannya. Jadi sangat menarik ya. Nah, contohnya sama seperti kita yang sudah lahir dan ada sekarang yang memiliki garis keturunan. Kalau kita bisa lihat daftar garis keturunan kita ya, maka kita pun bisa tahu, oh ternyata saya ini punya anak dari bapak siapa, nenek moyang saya, oh ternyata adalah ini. Nah, kalau kita melihat garis keturunan itu, nah unik sekali di dalam Injil Matius pasal pertama, Matius juga menuliskan garis keturunan Yesus. Tujuan Tuhan memakai Matius menuliskan garis keturunan Yesus dalam menjelaskan diri Yesus, yaitu untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah Juru Selamat yang dijanjikan. Dia adalah Juru Selamat kita yang sudah Allah janjikan dan persiapkan sejak lama. Di dalam garis keturunan itu sangat penting, contohnya Matius menuliskan nama Daud di sana sebagai salah satu yang menunjukkan bahwa Yesus inilah adalah anak Daud, di mana itu menggenapi yang dikatakan di Perjanjian Lama bahwa dari keturunan Daud akan datang penyelamat, Tuhan penyelamat bagi umatnya, seperti yang dicatat di Yesaya 11. Lalu kemudian Matius melanjutkan menuliskan kedatangan Yesus itu sebagai seorang bayi yang betapa mirip dengan kita, bayi yang menangis dan perlu diberi makan dan pakaian, tetapi sekaligus sangat berbeda dari kita, sebab Roh Kudus yang menyebabkan bayi Yesus itu bisa ada dalam rahim Maria. Dan seperti ketika kita lahir ya, kita semua diberikan nama yang memiliki arti yang khusus ya. Pada waktu itu pun nama itu dipilih karena maknanya, karena artinya. Itu sebabnya malaikat kemudian pergi menitipkan sebuah nama kepada Yusuf lewat mimpi. Malaikat bilang apa? Namai dia Yesus, kata malaikat ya, yang artinya adalah, apa arti dari nama Yesus? Allah menyelamatkan. Yesus adalah Juru Selamat yang dijanjikan, yang akhirnya datang, yang menyelamatkan kita. Dan yang kedua, ada banyak nama yang diberikan kepada Yesus yang menunjukkan siapa Dia ya, melalui Yesaya 7 ayat 14. Sebagai yang kedua, poin yang kedua, kita tahu bahwa Yesus pun disebut sebagai Immanuel, menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang menyertai umatnya. Jadi Yesus adalah anak Allah ya, Dia sudah dijanjikan, Juru Selamat dijanjikan sejak lama, yang kemudian datang dan menyelamatkan kita. Yesus adalah Immanuel yang bersama-sama dengan umatnya ya. Dan yang terakhir, di dalam Injil Yohanes ini sangat jelas memaparkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya. Dan di Yohanes 1 itu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah kekal, artinya tanpa awal dan tanpa akhir. Dia telah ada sebelum dunia dijadikan.
Dia selalu bersama-sama dengan Allah. Dia hadir dan aktif dalam penciptaan, ya. Itulah sebabnya dia disebut sebagai firman. Dia adalah firman Allah yang melaluinya Allah itu berbicara di perjanjian lama. Dan selama di dunia, dia sama seperti kita dalam beberapa hal. Salah satunya adalah dia memiliki tubuh manusia, ya. Kita dapat melihat dia ketika dia berjalan, kita dapat mendengar Yesus, ya, ketika dia berbicara di antara orang-orang. Tetapi Yesus pun berbeda dari kita karena dia adalah Allah. Dia menyembuhkan orang sakit, ya. Ketika orang melihat dia membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, melakukan banyak mujizat untuk menunjukkan apa? Kuasanya sebagai anak Allah. Dan berkali-kali di dalam kitab ini, kitab yang ditulis oleh Injil Yohanes ini menulis, ya, dia menyatakan dirinya, ya. Di dalam Injil Yohanes ini ada 7 ungkapan aku adalah dari Yesus. Ada yang ingat tidak 7 ungkapan itu? Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan aku adalah pokok anggur yang benar. Nah, PR kalian coba cari tahu ungkapan-ungkapan itu di dalam Injil Yohanes, ditulis di ayat berapa saja, ya. Nah, dan yang terakhir, setelah kita mengetahui, ya, begitu banyak hal tentang Yesus, tentang jati diri Yesus, maka satu pertanyaan penting yang mungkin muncul bagi kita. Mengapa kita harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Mengapa kita harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Maka untuk dengan sederhana menjawab pertanyaan itu, Lause ingin menutup dengan apa yang ditulis oleh Yohanes sendiri dalam Injilnya sebagai penutup Injilnya. Kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 20 ayat 31b untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, ya. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 31b. 1, 2, 3. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sekali lagi, supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu yang boleh menyegarkan kami tentang siapakah Engkau sendiri. Engkau adalah anak Allah, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah dijanjikan sejak lama, yang akhirnya telah datang untuk menyelamatkan kami, menyelesaikan karyanya di dalam dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadamu, itu tidak akan hilang selama-lamanya, tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah ini makin menguatkan kami, supaya kami makin hari makin berpegang teguh pada Injil-Mu. Kami terus belajar dari Yesus, agar kami makin serupa dengan Engkau dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksudnya kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, sambil memberikan persembahan atau caranya yaitu dengan cara Transfer ke rekening di bawah ini atau barcode melalui yang ada di QRIS, atas. ya, barcode. Nah, biarlah dengan ucapan syukur Lause kita memberikan persembahan kita dengan mengangkat pujian burung pipit tidak menanam. Batu tidak meminta, tapi
Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali berkumpul di sekolah minggu Tuhan. Hari ini kami telah memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Tuhan tolong berkati agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan ke depannya Tuhan. Terima kasih, berkati juga teman-teman dalam mengikuti sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaan bagi setiap kami. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar segala pujian, penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Kiranya pertolongan dan pimpinan Tuhan menyertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan dalam segala aktivitas kami di sepanjang minggu ini. Baik kami yang sekolah secara online, baik kami orang tua yang sedang berusaha dalam usaha dan pekerjaan kami, Tuhanlah yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biar penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan pertolongan-Mu lah yang akan menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lose, 2 bulan lagi kita sudah lewati di tahun ini ya, Lose ya. Iya, betul ya, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna dalam kehidupannya kita, dan kita bersyukur juga untuk kesetiaan adik-adik Masih ibadah bersama-sama lewat online. Iya, tetap setia ya adik-adik, walaupun tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik Attention please. yang lomba ya, selamat buat kalian ya, terus semangat ya, dan terima kasih buat adik-adik yang juga terus bisa melayani bersama kita. Betul. Ada yang membimbing pujian, ayat hafalan, doa persembahannya, mereka kalau dihubungi langsung semangat untuk melayani. Iya, nah adik-adik, dosa juga tetap ingatkan proyek ketaatan kita ya, dikerjakan yang dilakukan untuk menolong kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita juga bersyukur gereja juga memberikan kita family altar ya, untuk kita pakai bersama-sama berdoa bersama dengan keluarga. Dan ada yang selalu dinanti-nantikan oleh adik-adik, yaitu Joyful Day ya. Nah, biar semua itu menolong kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa juga biar masa-masa sulit ini boleh dilewati loh ya. Oke, nah tetap setia ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya, jangan lupa terus pakai masker dan apa Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Oke Jaga adik-adik, jarak, ya jaga jarak seperti lo saya, jaga jarak. Oke. Nah, sampai jumpa ya minggu depan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita. Dadah semua.